Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Yusli Hidayat, kelas PTKB 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai micro teaching. Langsung saja kita masuk ke materi utama. Pertama-tama, apa itu micro teaching? Micro teaching berarti suatu pembelajaran yang segala aspeknya diperkecil atau disederhanakan. Mikro berasal dari kata kecil, terbatas atau sempit, sedangkan teaching yang berarti pembelajaran. Berteaching adalah suatu pembelajaran yang dilaksanakan dengan menyertakan teman sebaya siswanya. Yang berarti peer artinya kawan sebaya, teaching artinya pembelajaran. Selanjutnya, tujuan dari micro teaching yaitu untuk meningkatkan berbagai keterampilan mengajar sehingga calon guru mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif, efisien dan menarik. Atau pembelajaran yang mendidik, gunanya untuk mengajar siswa agar memang siswa tersebut bisa menyukai pelajaran tersebut dan tidak gampang bosan. Selanjutnya, tujuan-tujuan khusus dari micro teaching. Yang pertama, calon guru mampu menganalisis tingkah laku pembelajaran kawannya dan dirinya sendiri. Yang kedua, calon guru mampu melaksanakan berbagai jenis keterampilan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, calon guru mampu mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif, produktif, dan efisien. Yang terakhir, calon guru mampu bertindak profesional, baik sesama maupun sesama teman-teman gurunya. Selanjutnya, karakteristik micro teaching. Yang pertama, jumlah siswa 5-10 orang. Yang kedua, waktu sempit 10-15. Menampilkan satu jenis keterampilan. Yang selanjutnya, materi topik tertentu. Yang kelima, observer atau pengamat. Yang terakhir, sebagai supervisor atau pensupervisi. Selanjutnya, jenis-jenis keterampilan mengajar. Keterampilan bertanya, dasar atau lanjut. Kemudian, keterampilan memberikan penguatan. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Di sini gunanya untuk bagaimana cara agar pembelajaran itu tidak datar atau pembelajaran menjadi berwarna agar siswa tersebut tidak bosan. Selanjutnya, keterampilan menjelaskan. Di sini cara menjelaskan kita di sini keterampilan menjelaskan maksudnya seperti bagaimana guru tersebut menjelaskan, bagaimana cara guru tersebut bagaimana cara tenaga pendidik tersebut menjelaskan agar siswa tersebut dapat memperhatikan pembelajaran dengan baik. Contohnya seperti bagaimana siswa tersebut dapat menyukai atau memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru tersebut. Mungkin dengan cara dengan hal-hal yang disukai oleh siswa, kita mengambil alat bantu seperti LCD untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Selanjutnya, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, di sini juga penting karena bagaimana dari awalnya dulu kita bentuk untuk bisa membuat siswa tersebut untuk bagaimana caranya mereka mau mendengarkan kita dari awal. Kalau dari awalnya mereka sudah mulai bosan, pasti semakin lama mereka lebih jenuh lagi. Maka bagaimana pintar kita sebagai tenaga pendidik untuk mencari solusi untuk mencari cara agar membuat pembelajaran yang berwarna untuk siswa atau pembelajaran yang membuat siswa tersebut tidak bosan. Seperti contohnya awal-awal kita itu memberikan motivasi atau cerita-cerita yang mengenai pembelajaran atau cerita-cerita yang dapat membuat semangat belajar siswa tersebut muncul. Selanjutnya, keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Lanjut, keterampilan mengelola kelas. Di sini sangat penting karena ketika kita tidak mahir mengelola kelas, maka pembelajaran yang kita lakukan biasanya tidak
sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya yang terakhir, keterampilan membelajarkan kelompok kecil dan perorangan. Ini sama seperti ketika kita memberikan tugas kelompok. Selanjutnya perwujudan, cara berpakaian, cara bersikap, cara berbicara, cara bertindak, keterampilan berkomunikasi, penguasaan kemampuan mengajar, penguasaan kompetensi. Kurang lebih semuanya ini termasuk dalam attitude. Maka cara-cara tersebut sangatlah penting untuk kita utamakan. Bagaimana caranya semua poin-poin tersebut ini dapat terlaksanakan dengan baik. Oke, lanjut, kompetensi yang harus dikuasai oleh guru. Yang pertama itu ada pedagogi. Pedagogi itu seperti bagaimana guru tersebut menjadi pembimbing yang baik. Kemudian kepribadian. Kepribadian itu seperti halnya dengan sikap-sikap yang harus dimiliki oleh guru tersebut. Sikap-sikap yang harus dicontoh, sikap-sikap yang baik yang harus diterapkan guru tersebut agar siswa tersebut bisa mencontohinya. Kemudian profesional itu seperti guru tersebut tidak boleh memilih-milih siswa B. Guru tersebut harus menciptakan suatu keadilan dalam proses belajar mengajar. Kemudian sosial, selanjutnya kemampuan melakukan pembelajaran mengajar. Poin selanjutnya, mengajar sebagai seni teknik. Kemudian sebagai seni merupakan pembawaan yang dimiliki seorang secara pribadi yang tidak diajarkan. Kemudian sebagai teknik yaitu bagaimana mengajar yang baik. Selanjutnya, teknik mengajar bisa diajarkan, pelajari, dilatih dan dipraktekkan. Kemudian peran guru dalam PBM pembelajaran dan PBM micro teaching. Selanjutnya, poin pertama yaitu membuat siswa belajar. Kemudian sebagai fasilitator. Selanjutnya pengelola kelas, kemudian organisator, kemudian motivator. Poin selanjutnya klarifikator dan evaluator. Poin-poin tersebut sangat penting dalam peran guru dalam PBM micro teaching, karena poin-poin inilah semua yang akan menjadi tolak ukur bagaimana pembelajaran sukses bisa berjalan dengan baik. Mungkin hanya itu bisa saya sampaikan mengenai apa yang dimaksud dan tujuan dan fungsi dari micro teaching. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila terdapat kesalahan kata yang saya ucapkan mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia biasa, karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan milik saya sendiri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.